Di video ini bahas film akan memberikan rekomendasi film yang membuat kamu makin cinta Indonesia. Rekomendasi pertama, film berjudul Soekarno Indonesia Merdeka. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno merupakan pahlawan sekaligus tokoh paling inspiratif di negeri ini. Tak heran banyak pihak yang tertarik menulis dan mengangkat kisah Soekarno ke layar bioskop, termasuk film garapan Hanung Bramantyo. Film ini pada masa-masa awal perjuangan Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Film berawal kelahiran Bung Karno yang semula diberi nama Kusno, namun karena sering dihinggapi penyakit, sang ayah kemudian mengganti namanya menjadi Soekarno yang diperankan oleh Aryo Bayu. Lahir di zaman penjajahan Belanda, sejak kecil Soekarno sudah memimpikan untuk menjadi seseorang yang memerdekakan bangsanya. Mimpi tersebut ia bawa sampai dewasa ketika usia 24 tahun. Soekarno mampu memikat hati masyarakat lewat kepandainya berpidato. Soekarno yang dianggap pemberontak harus mendekam di jeruji besi, bahkan diasingkan ke Bengkulu. Meski begitu, Soekarno tetap tegar menghadapi nasib karena mendapat kekuatan dari sang istri, Inggit Garnasih, yang diperankan oleh Maudy Koesnaedi, yang setia menemani dalam keadaan apapun. Namun, rumah tangganya sedikit goncang ketika Soekarno mulai mendapatkan hati kepada gadis Bengkulu, Fatmawati, yang diperankan Tika Bravani. Hal tersebut nyatanya tidak memadamkan semangat Soekarno untuk mencapai kemerdekaan. Usahanya semakin menemui titik terang ketika Soekarno bertemu dengan Hatta, yang diperankan oleh Lukman Sardi, dan bekerja sama untuk kemerdekaan Indonesia. Settingan mobil antik, kostum maupun properti lainnya dipersiapkan dengan baik sehingga tidak kelihatan sembarangan. Dukungan aktor dan aktris berkualitas membuat film yang dirilis pada 11 Desember 2013 dengan durasi 137 menit ini semakin menarik. Lebih lanjutnya kalian bisa tonton sendiri. Rekomendasi kedua, film berjudul Guru Bangsa Cokroaminoto. Film drama besutan sutradara Gari Nugroho ini menceritakan kisah perjuangan host Cokroaminoto bersama Serikat Islam. Terlahir dari keluarga bangsawan dan terpelajar, Haji Umar Said Cokroaminoto diperankan Reza Radian prihatin melihat keadaan di sekitarnya. Saat ia dapat menikmati kehidupan yang layak, Cokroaminoto justru semakin bisa merasakan kesenjangan di tengah-tengah masyarakat. Berbekal tekad dan ilmu yang dimilikinya, ia pun memutuskan menanggalkan status kebangsawanannya untuk mengabdi pada negara. Pada 1912, perjuangan besar Cokroaminoto dimulai dengan berdirinya Serikat Islam. Perkumpulan ini dibentuk dengan tujuan untuk merangkul pemuda-pemudi Indonesia dalam melawan rezim kolonial India Belanda. Saat Partai Serikat Islam mulai tumbuh, Cokroaminoto memutuskan memindahkan pusat pergerakan ke Surabaya. Ia juga mulai rutin mengumpulkan massa, menggelar orasi, hingga menerbitkan surat kabar. Lambat laun, kemunculan gerakan Cokroaminoto mulai menjadi ancaman bagi pemerintah Hindia Belanda. Di tengah usaha mereka menghentikan perjuangan Cokroaminoto, sang pejuang juga harus berhadapan dengan perpecahan di tubuh organisasinya. Kelanjutan kisahnya kalian bisa tonton sendiri. Rekomendasi ketiga, film berjudul Battle of Surabaya. Industri film Indonesia masih belum banyak memproduksi film animasi. Namun, Battle of Surabaya muncul sebagai film animasi yang ciamik. Film yang telah rilis pada tahun 2015 ini dibintangi oleh beberapa aktor yang terkenal untuk pengisi suaranya, diantaranya Maudy Ayunda dan Reza Rahardian. Film ini menuai banyak respon baik dari para kritikus dan juga penontonnya. Film animasi ini menceritakan petualangan Musa, remaja tukang semir sepatu yang menjadi kurir bagi perjuangan arek-arek Surabaya dan TKR dalam peristiwa pertempuran dahsyat 10 November 1945 di Surabaya. Cerita dibuka dengan dahsyatnya pengeboman kota Hiroshima oleh sekutu yang menandakan menyerahnya Jepang. Tetapi langit Surabaya kembali merah dengan insiden bendera dan kedatangan sekutu yang ditumpangi oleh Belanda. Musa dipercaya sebagai kurir surat dan kode-kode rahasia yang dikombinasikan dengan lagu-lagu keroncong dari radio pemberontakan rakyat Indonesia didirikan oleh Bung Tomo. Berbagai peristiwa dilalui Musa sebagai kurir. Kehilangan harta dan orang-orang yang dikasihi menjadi konsekuensi tugas mulia tersebut. Rekomendasi keempat, film berjudul Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan film biopik yang menceritakan perjuangan salah satu pahlawan Indonesia, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tidak seperti film biopik pada umumnya. Jenderal Sudirman tidak menceritakan sejarah kehidupan sang jenderal dari kecil hingga tua. Pada film ini, cerita berfokus pada perjuangan Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Kisahnya bermula ketika Belanda secara sepihak memutuskan perjanjian Renville dan menghentikan gencatan senjata. Pada 19 Desember 1948, Jenderal Simon Spoor memimpin agresi militer II dengan menyerang wilayah ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta. Soekarno dan Muhammad Hatta juga ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Belanda kemudian menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia sudah tidak ada lagi. Namun dari dalam hutan, Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Indonesia masih ada. Dengan kondisinya yang sedang menderita karena sakit paru-paru, Jenderal Sudirman tetap memimpin perang gerilya di Tanah Jawa. Berkat kepemimpinan heroik dari sang jenderal, Tanah Jawa pun berubah menjadi medan perang yang luas. Hal tersebut membuat penjajah Belanda kewalahan hingga kehabisan logistik dan waktu. Kelanjutannya kalian bisa tonton sendiri. Rekomendasi kelima, film berjudul Kartini. Film ini adalah kisah nyata perjuangan Kartini, pahlawan wanita yang paling populer di Indonesia. Di Indonesia, awal tahun 1900 Masehi, wanita tidak diperbolehkan memperoleh pendidikan yang tinggi. Bahkan untuk para ningrat sekalipun, wanita ningrat Jawa saat itu hanya diharapkan menjadi Raden Ayu dan menikah dengan seorang pria ningrat. Kartini tumbuh dengan melihat langsung bagaimana ibu kandungnya, Ngasirah, menjadi orang terbuang di rumahnya sendiri. Dianggap pembantu hanya karena tidak mempunyai derajat ningrat. Ayahnya, Raden Sosroningrat, yang mencintai Kartini dan keluarganya, juga tidak berdaya melawan tradisi saat itu. Kartini berjuang sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua orang dan hak pendidikan bagi semua orang, terutama untuk perempuan. Bersama kedua saudarinya, Rokimi dan Kardina, Kartini membuat sekolah untuk kaum miskin dan menciptakan lapangan kerja untuk rakyat di Jepara dan sekitarnya. Film Kartini ini adalah perjalanan penuh emosional dari sosok Kartini yang harus melawan tradisi yang dianggap sakral, bahkan menentang keluarganya sendiri, untuk memperjuangkan kesetaraan hak untuk semua orang di Indonesia. Rekomendasi keenam, film berjudul Bumi Manusia. Secara garis besar, cerita berkisah tentang percintaan antara Minke dan Annelies Malema, yang juga menjadi pengikat cerita. Dalam perjalanannya, penonton akan melihat Minke, seorang Jawa Toto yang dekat dengan kehidupan bangsa kolonial. Dalam hal ini, keluarga Annelies yang merupakan blasteran Indonesia Belanda. Malema, ayahnya Annelies dari Belanda, sementara Nyai Ontosoroh, ibunya yang seorang gundik asli Jawa. Minke bukanlah nama aslinya, itu sebuah hinaan yang diucapkan bangsa kolonial. Ada yang beranggapan Minke merupakan plesetan dari kata monkey atau monyet. Nama asli Minke adalah Tirto Adi Suwiryo. Sebenarnya ayah Minke cukup terpandang, dia baru saja menjadi bupati. Namun tetap saja ayah Minke tidak suka kedekatannya dengan Ontosoroh. Kala itu derajat gundik sama dengan hewan peliharaan. Namun Minke berpandangan lain. Kedekatannya dengan Nyai Ontosoroh membuka pandangannya tentang dunia Eropa. Nyai Ontosoroh juga cerminan budaya Eropa yang sedang marak saat itu. Berbeda dengan pemikiran Eropa, Nyai Ontosoroh memercikan api perlawanan terhadap penindasan. Tidak peduli walaupun mereka merupakan Jawa Tulen. Perjuangan yang dimulai saat pengadilan akan menggugat status Annelies dari pengasuhan Nyai Ontosoroh.